Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anakku sekalian, insyaallah di pertemuan kali ini di pelajaran pendidikan agama Islam kita masuk pada bab atau pelajaran yang ketujuh, yaitu tentang waktu salat wajib. Oke, silakan dibuka bukunya pada halaman 97. Ya, anak-anakku sekalian, silakan dibuka halaman 97. Semoga kita dalam keadaan pada pagi hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menyimak dengan baik dan diberikan kesehatan. Oke, silakan dibuka halaman 97 pelajaran ketujuh dengan judul waktu salat wajib. Yang pertama dari salat wajib adalah salat subuh. Tentu kalian anak-anakku sekalian sudah mengetahui, sudah melaksanakan apa yang disebut dengan salat subuh. Nah, tadi pagi siapa yang salat subuh di masjid? Ya, silakan ditulis di kolom komentarnya. Ya, silakan ditulis di dalam kolom komentar. Ya, anak-anakku sekalian, salat subuh adalah salat fardu yang pertama kali kita kerjakan sejak bangun tidur pagi hari. Ya, sejak bangun dari tidur di pagi harinya. Ya, ini salat yang pertama kali kita kerjakan, yaitu salat subuh. Salat subuh ialah salat fardu yang dikerjakan di antara, perhatikan waktunya, di antara terbit fajar shadiq hingga menjelang terbit matahari pagi di sebelah timur. Ingat, sebelah timur ya, bukan sebelah barat. Ya, kalau sebelah barat berarti apa? Tanda kiamat kubra. Oke, jadi sekali lagi, waktu pelaksanaan salat subuh yaitu dikerjakannya di antara dari terbit fajar shadiq hingga menjelang terbit matahari. Ini waktu dari mengerjakan salat subuh. Ya, kalau dilihat dari waktu sekarang, ya pada waktu saat ini, insyaallah kalau tidak salah salat subuh itu jam 4:30 sudah azan subuh. Ya, jam 4:30 itu sudah azan subuh. Berarti mulai dari situ sampai nanti menjelang matahari terbit, itulah salat subuh. Orang yang mengerjakan salat subuh, perhatikan, akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk ke dalam surga. Ya. Orang yang mengerjakan salat subuh, ya, akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk ke dalam surga.
Selain itu juga merupakan tanda kuatnya imannya seseorang. Ya, jika ia imannya kuat, tentunya ia akan bangun pagi, ya, untuk melaksanakan salat subuh. Ya, jadi sekali lagi, orang yang mengerjakan salat subuh ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk ke dalam surga. Selain itu juga ia merupakan tanda kuatnya keimanan seseorang. Ya. Tanda kuatnya imannya seseorang. Karena di saat orang lain sedang terlelap tidur, ia justru memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh. Maka baik, ini tanda orang yang imannya kuat. Oleh karena itu segeralah tidur pada malam hari setelah belajar, ya, supaya kita bangun pagi lebih awal. Maka di malam hari maka segeralah untuk beristirahat, ya, setelah selesai mengerjakan tugas, ya, tugas-tugas sekolahnya, baik tugas sekolah maupun tugas rumah, maka segeralah tidur. Jangan berlalu malamnya tidur, ya, sehingga apa? Salat subuh tidak tertinggal. Bahkan jangan sampai bangun sampai ketika matahari sudah terbit. Nah, ya, jangan sampai. Kemudian kita masuk yang salat wajib yang kedua adalah salat zuhur. Salat zuhur ialah salat yang waktunya dimulai sejak matahari tergelincir ke arah barat hingga panjang bayangan benda tersebut atau benda sama dengan ukuran aslinya. Ya, yaitu hingga sebelum masuk waktu asar. Ini waktu salat zuhur. Misal waktunya adalah ketika kita berdiri di tengah lapang, ternyata apa? Ya, waktu salat dimulai sejak matahari tergelincir ke arah barat, ya. Tergelincir ke arah barat. Ya, matahari sudah menuju ke arah barat. Panjangnya sama ukurannya sama benda aslinya. Ya. Kalau misalnya kita berdiri, maka panjang bayangannya itu sama dengan benda aslinya, sama dengan diri kita. Kalau kita ukur dengan pensil, maka bayangan matahari tersebut harus sama dengan panjang pensil tersebut. Nah, itu mulai waktu salat zuhur. Kemudian hingga sampai menjelang waktu masuknya salat asar. Atau yang di buku dijelaskan waktu salat zuhur kira-kira di antara pukul 12 hingga waktu pukul 15. Itu jam 3 sore. Ya. Mengerjakan salat zuhur pada waktunya akan menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Ya. Dosa-dosa sebelumnya akan gugur jika kita mengerjakan salat zuhur pada waktunya. Sedangkan meninggalkannya adalah dosa dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siapa yang mengerjakan salat zuhur di waktu yang telah ditentukan sesuai dengan waktunya, maka dosa-dosa sebelumnya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita masuk yang salat yang ketiga, yaitu salat asar. Ya, salat asar. Salat asar dilaksanakan saat matahari mulai ke arah barat. Ya, salat asar dilaksanakan saat matahari mulai ke arah barat. Waktunya dimulai ketika bayangan suatu benda lebih panjang dari ukuran benda aslinya, sehingga ketika cahaya matahari tampak menguning menjelang terbenam di sebelah barat. Ya,
Waktu sholat asar dimulai ketika bayangan suatu benda lebih panjang. Kalau tadi sholat zuhur, bayangan bendanya sama asli sama benda tersebut. Tapi kalau sholat asar, bayangan bendanya lebih panjang daripada bendanya. Oke. Kemudian sampai batas akhir terbenam matahari. Oke. Kemudian berikutnya adalah salat maghrib. Ya, salat maghrib adalah dilaksanakan pada petang hari. Ya, petang hari. Waktunya sejak terbenamnya matahari sampai hingga mega merah di sebelah barat, sampai ada tanda kemerahan mega merah di sebelah barat. Ini waktu maghrib, dari terbenamnya matahari sampai dengan tanda mega merahnya terbenam. Ya, atau misalkan dengan dilihat dari waktu sekarang, waktu maghrib biasanya misalkan jam 6 atau jam 18.00 sampai dengan jam 19, ya, sampai dengan jam 19 atau jam 7. Nah, kita melaksanakan pada waktu itu. Ya, adapun dari rakaat-rakaatnya tentunya kita sudah bahas di sebelumnya, ya, di pelajaran sebelumnya. Salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, ya. Kemudian pada waktu maghrib kita dilarang bermain di luar rumah. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setan-setan berkeliaran untuk menggoda manusia pada waktu maghrib. Ya, jadi ketika azan dikumandangkan, kita dilarang untuk berkeliaran di luar rumah. Ya, khususnya untuk anak-anak kecil. Selanjutnya kita masuk ke salat Isya. Ya, kita cepatkan saja. Salat Isya ialah dilaksanakan pada malam hari. Waktunya dimulai sejak hilangnya mega merah di langit sebelah barat sampai pertengahan malam. Ya, salat Isya itu biasanya kita kerjakan itu pada jam 7, ya, atau setengah 8 sampai dengan jam 12 malam 24 atau jam 24. Ya, itu waktu-waktunya. Kemudian pada waktu sholat Isya ini adalah salah satu menjadi pembeda, ya, antara orang yang beriman dengan orang munafik. Nah, ini bedanya. Ya, bedanya orang beriman dengan orang munafik dibedakan dengan waktu salat Isya. Ya, waktu salat Isya. Salat Isya dilaksanakan sebanyak 4 rakaat dengan tahiyat awal pada rakaat yang kedua, sama seperti tadi. Ya, salat-salat yang lain kecuali salat subuh. Salat subuh tidak ada tahiyat awal. Ya, salat zuhur ada tahiyat awal di rakaat kedua. Ya, kemudian salat zuhur, salat asar juga sama, salat maghrib juga sama, salat isya juga sama. Nah, pada malam hari banyak setan menyebarkan kejahatan untuk menggoda manusia agar mereka lupa beribadah. Maka bersegeralah melaksanakan salat Isya. Setelah mengerjakan salat Isya, sebaiknya kita mengerjakan tugas-tugas dari sekolah atau mengulangi pelajaran-pelajaran, lalu menyiapkan perlengkapan sekolah untuk esok harinya. Setelah itu baru segeralah beristirahat tidur. Ya. Jadi sekali lagi, janganlah berlarut-larut malam, apalagi digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Karena
berlarut-larut malam, salah satunya adalah akibatnya kita terlelapnya tidur dan juga telatnya di dalam bangun untuk sholat subuh nanti. Ya, dan seperti yang tadi disampaikan, setelah sholat isya usahakan selesaikan tugas-tugas sekolah, kemudian persiapkan ya tugas-tugas sekolah tersebut, kemudian kita persiapkan untuk pelajaran-pelajaran esok harinya. Jangan sampai ketika bangun pagi ya disibukkan dengan persiapan. Perhatikan, jangan sampai ketika kita bangun pagi kita sudah disibukkan dengan persiapan sekolah, padahal waktu untuk persiapan sekolah itu di malam hari. Tugas apa yang belum dikerjakan, besok pelajaran apa yang harus kita siapkan, apakah kita sudah mengulang pelajarannya, apakah kita sudah merojaah pelajarannya, apakah kita sudah segala macam merojaah Al-Quran hafalannya. Nah, itu tugasnya di malam hari. Kemudian subuh kita persiapkan untuk bangun untuk sholat subuh, lalu usahakan langsung segera bergegas. Oke. Untuk waktu-waktunya sudah tadi disampaikan ya. Kemudian anak-anakku sekalian, ya marilah kita selalu melaksanakan, mendirikan salat 5 waktu ini. Diutamakan adalah salat wajib. Tadi sudah disebutkan salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, dan salat isya. Ya mari kita laksanakan. Untuk kaum laki-laki diusahakan di masjid, ya untuk kaum wanita di rumahnya masing. Ya, jadi sekali lagi untuk laki-laki salat wajibnya adalah salat berjamaah di rumah, kemudian salat untuk kaum wanita perempuan salatnya adalah di rumahnya masing-masing. Oke, dari Bapak cukup sekian. Jangan lupa tugas evaluasinya halaman 101 sampai dengan 102 dikerjakan, kemudian dikirimkan ke Bapak. Dan bagi yang belum mengikuti ulangan harian yang pekan lalu, silakan buka link yang telah disampaikan ya, yang telah disampaikan silakan dikerjakan dan dikirimkan kembali. Oke, dari Bapak cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.